Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Angelin Wijaya dari kelas IF 24D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang IRD intersection atau entitas penghubung antara dua tabel yang memiliki hubungan many-to-many. Untuk contoh pertama, di sini kita punya dua entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah juga bisa diambil banyak oleh mahasiswa. Karena relasinya many to many, maka dibutuhkan entitas penghubung, yaitu KRS. Nah, di tabel KRS ini terdapat atribut name dari mahasiswa, kode MK dari mata kuliah, dan juga tambahan seperti nilai. Jadi, KRS ini berfungsi untuk mencatat hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diambil. Next, contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini, kita punya entitas dokter dan pasien. Satu dokter itu bisa memeriksa banyak pasien, dan satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Sehingga kita buat entitas penghubung yang bernama pemeriksaan. Di tabel pemeriksaan ini menyimpan ID dokter, ID pasien, tanggal, dan juga diagnosa. Dengan begitu, setiap dokter memeriksa pasien, data pemeriksaan tersebut akan tercatat di tabel ini. Next, contoh ketiga. Contoh ketiga, di sini ada pegawai dan proyek. Jadi setiap pegawai bisa mengikuti banyak proyek, dan satu proyek juga bisa diikuti oleh banyak pegawai. Untuk menghubungkan keduanya, maka di sini saya buat entitas yang namanya itu penugasan. Di tabel ini berisi ID pegawai, ID proyek, serta atribut tambahan seperti jam kerja. Nah, di penugasan ini menunjukkan bahwa siapa saja pegawai yang terlibat dalam proyek tertentu dan berapa lama mereka bekerja di proyek tertentu. Selanjutnya, di sini selanjutnya kita punya contoh hubungan antara siswa dan ekstrakurikuler. Jadi pasti setiap siswa bisa mengikuti banyak ekstrakurikuler, dan begitu juga dengan ekstrakurikuler bisa diikuti oleh banyak siswa. Jadi kita di sini membutuhkan entitas penghubung yang bernama presensi, atau juga bisa disebut keikutsertaan. Nah, di tabel ini terdapat atribut NIS dari siswa, kode school, dari tabel ekstrakurikuler, dan juga atribut tambahan seperti jabatan dan periode. Atribut-atribut ini itu menjelaskan bagaimana peran siswa dalam eskul tersebut. Misalnya sebagai ketua, anggota, ataupun sekretaris.
Di sini di contoh yang terakhir, kita next. Oke, di contoh yang terakhir ini kita punya hubungan antara supplier dan juga barang. Jadi satu supplier bisa mengirim banyak barang dan satu jenis barang juga bisa dikirim oleh banyak supplier. Maka di sini yang kita butuhkan yaitu entitas penghubung pengiriman. Tabel pengiriman ini berisi ID supplier, kode barang, serta atribut tambahan seperti tanggal, jumlah, dan harga. Data ini berguna untuk mencatat transaksi atau riwayat pengiriman barang dari supplier ke toko ataupun ke perusahaan. Jadi, itu adalah beberapa contoh yang sudah saya buat, dari mulai mahasiswa dan mata kuliah, dokter dan pasien, pegawai dan proyek, siswa dan ekskul, serta supplier dan barang. Semuanya ini menunjukkan pola yang sama, yaitu many to many. Itu tadi penjelasan lengkap tentang contoh-contoh IRD intersection. Dengan memahami konsep ini, kita bisa merancang struktur database yang lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Sekian dari saya, terima kasih.